Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Seperti biasa, kita akan membahas manhwa It's Over the Queen Sofra's Husband is Actually Invisible. Tapi sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Tanpa basa-basi lagi, kita akan ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Kyotian yang penasaran dengan racun tersebut dan memakainya di wajahnya, seakan-akan itu masker wajah. Kyotian menanyakan, gadis kecil, apakah putih atau lembut? Linger menjawab, tuanku pangeran, mengapa kamu masih jatuh cinta pada kecantikan saat ini? Gadis kecil tak tahu apapun, jika lebih tampan bisa dengan mudah merayu permaisuri, ucap Kyotian. Kyotian bertanya kepada Yunbai berapa banyak sisa hidupmu. Yunbai pun tidak mengerti. Kyotian menjelaskan, kau, rawa racun neter memiliki perawatan kulit dan efek pemutihan yang sangat baik kepadaku. Jadi, dalam sisa hidupmu berapa kali lagi kau bisa menggunakannya? Jika aku memberimu ramuan yang memperpanjang hidup, apakah kau selalu dapat membuat lumpur perawatan kulit? Kau bajingan, seorang tentara bisa dibunuh, tapi tidak bisa dipermalukan, ucap Yunbai. Yunbai menampar kepalanya sendiri hingga mati. Linger dan Liu Yan berpikir, salah satu dari Six Evils dari Aula Jiwa Hitam, apakah dia sangat marah pada pangeran, sehingga dia bunuh diri. Kyotian bertanya kepada Linger dan Liu Yan, mengapa? Aku sangat tulus, aku ingin menyelamatkan hidupnya, mengapa dia bunuh diri? Jadilah manusia, pangeran, ucap pikiran Linger dan Liu Yan. Linger memikirkan cara bagaimana menghancurkan mayatnya dan menghapus jejaknya. Liu Yan menyetujui Linger, dan yang paling penting adalah menghilangkan rawa racunnya. Kyotian mengakui bahwa kali ini Kyotian telah melakukan gerakan yang agak besar dan sedikit merepotkan untuk menghancurkan jejaknya. Kyotian menanyakan, apakah berjalan lurus ke depan adalah dinasti Yan Agung? Linger menjawab, iya, memang di situ. Linger bertanya, tuanku pangeran, apa yang akan kamu lakukan? Kyotian meninju ke arah dinasti Yan Agung dan membuat sebuah tornado. Linger dan Liu Yan kaget dengan apa yang telah dilakukan Kyotian. Kyotian berkata, selama bentuk lahan dan lingkungan benar-benar berubah dan tidak ada jejak masa lalu yang terlihat, itu disebut menghancurkan mayat dan menghilangkan jejak. Pangeran, ini disebut mengubah langit dan bumi, jawab Linger. Bukankah ini bagus? Rawa racun sudah hilang, dan 3 gunung yang tidak sengaja aku belah juga hilang. Siapapun yang datang tidak dapat melihat apa yang terjadi, ucap Kyotian. Linger berpikir, aku benar-benar tidak dapat mengikuti pikiran yang mulia. Kamu menghancurkan tempat ini dengan satu pukulan. Tentu saja tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Kyotian khawatir apakah orang-orang di kota Qingyan tidak akan melihat apa yang terjadi di luar. Liu Yan menjawab, jangan khawatir pangeran, ada lingkaran pertahanan di luar kota. Untuk meningkatkan kekuatan pertahanan formasi, beberapa fungsi yang tidak diperlukan dikorbankan. Misalnya melihat dengan jelas keluar kota. Kyotian pun lega. Kyotian berpikir bahwa hidup santainya akan berakhir seperti ini. Kyotian akan menunggu Liu Yan di hutan. Dan Kyotian menyuruh Liu Yan untuk menangani urusan kota Qingyan dan meminta untuk dibawakan anggur. Liu Yan berpikir, Tuan Pangeran itu benar-benar berbeda. Jelas memiliki kekuatan yang begitu kuat, dia rela makan makanan lunak dan menjadi pangeran pemalas. Para penduduk kota Qingyan keluar dari kota untuk mengecek keadaan di luar kota sambil membawa senjata. Sesampainya di luar kota, para penduduk pun bingung dengan menghilangnya 3 gunung dan menanyakan kemana gunungnya. Liu Yan datang untuk menyapa wali kota Qingyan dan meminta wali kota untuk cepat kembali ke dalam kota. Wali kota pun menanyakan kepada Liu Yan, bagaimana 3 gunung itu menghilang. Liu Yan pun tidak menjawab pertanyaan dari wali kota.
Linger sedang menceritakan kepada Liu Yan apa saja yang telah dilakukan oleh Qiutian. Mulai dari Qiutian mengangkat gunung untuk menghapus mayat dan jejak, kecepatan terbang yang sangat cepat yang membuat jimat penjaga gunung tidak kuat untuk menahannya, dan menemukan orang yang bersembunyi di bawah tempat tidur dengan mendengar suara darah mengalir. Liu Yan menanyakan, apakah pangeran bisa mendengar apa yang kita bicarakan diam-diam di belakang kita? Qiutian menjawab, tentu saja, aku bisa mendengarnya. Bukankah kau mengeluh ketika sampai di rumah bahwa aku adalah malapetaka yang merayu yang mulia dengan kejantanannya? Liu Yan pun kaget. Qiutian bisa mendengar Liu Yan bicara saat Liu Yan ada di rumah. Liu Yan langsung meminta maaf kepada Qiutian dan Qiutian memaafkannya. Linger pun heran kepada Liu Yan. Liu Yan yang terlihat seperti kakak perempuan bisa bergosip seperti itu di rumah. Linger menanyakan, Tuan Pangeran, Anda berada di mansion dan Anda masih bisa mendengar suara Liu Yan berbicara di rumahnya sendiri. Ya, aku bisa mendengarnya. Aku bisa memberitahumu secara diam-diam. Liu Yan diam-diam cerewet dan sering berbicara tanpa henti, jawab Qiutian. Liu Yan pun hanya bisa terdiam dan malu. Qiutian menyuruh Linger untuk pulang. Tuanku Pangeran, aku juga ingin pergi ke istana untuk makan malam, ucap Linger. Tidak, kamu makan malam di istana beberapa hari ini dan ayahmu memarahimu setiap malam. Itu sangat menyebalkan, jawab Qiutian. Liu Yan hanya bisa terdiam mendengar Qiutian yang bisa mendengar Yang Ming dari mansion Zhong yang jaraknya jauh dari mansion Qiutian. Linger memohon kepada Qiutian untuk ikut makan malam di istana bersama Qiutian. Qiutian memberitahu kepada Linger untuk pulang dan makan dengan jujur. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai jika kamu mempunyai ayah. Sejak aku masih kecil, aku diadopsi tanpa ayah dan ibu, dan aku hidup di ujung pisau. Dan kau tidak tahu bagaimana diberkati ketika kau berada dalam berkat. Linger pun menuruti perkataan Qiutian dan akan segera pulang ke rumah. Di saat Qiutian memegang kepala Linger, Yang Ming memergoki Qiutian dan berkata, Pangeran, Anda adalah suami yang mulia. Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda melakukan hal seperti itu? Apa Anda layak bagi yang mulia? Tuan Zhong, Tuan Pangeran dan Linger tidak bersalah. Bagaimana Anda bisa membuka mulut untuk memfitnah sesuka hati? Ucap Liu Yan. Yang Ming terkejut dengan sifat Liu Yan yang sangat berbeda dengan biasanya. Liu Yan marah kepada Yang Ming yang menilai Qiutian hanya dengan penampilannya. Linger menjelaskan kepada ayahnya bahwa Qiutian membujuk Linger untuk tinggal di rumah untuk makan dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara dengannya. Yang Ming hanya bisa meminta maaf kepada Linger. Qiutian pun langsung pergi. Linger marah dan menyuruh Yang Ming untuk makan malam sendiri. Linger dan Liu Yan pun pergi. Yang Ming bingung dengan masuknya pengungsi dari selatan yang belum terselesaikan dan sekarang Linger masih belum patuh. Yang Ming pun bingung apa yang harus dia lakukan. Dan ternyata Qiutian, Linger, dan Liu Yan belum pergi dan makan malam bersama di mansion Zhong. Yang Ming berniat akan meminta maaf kepada Qiutian. Dan Yang Ming meminta maaf kepada Qiutian sambil meminum bersama Qiutian. Qiutian kaget dengan rasa masakan yang dimasak Yang Ming dan memakannya dengan lahap. Yang Ming meminta Qiutian untuk bicara jika ada yang ingin Qiutian katakan. Qiutian berkata, itu Menteri Zhong, raja ini memiliki permintaan yang tidak berperasaan. Bisakah aku sering datang ke rumahmu untuk makan dan makan apa yang kau buat sendiri? Yang Ming berpikir, membuatku menteri departemen yang bermartabat sebagai juru masakmu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Qiutian secara pribadi menyumbangkan 1 juta batu roh kepada Departemen Keuangan untuk membantu bencana bagi pengungsi di selatan. Yang Ming pun mengatakan kepada Qiutian, apa yang ingin pangeran makan besok? Kebetulan aku libur dan pergi memilih bahan sendiri untuk memastikan Anda makan dengan bahagia dan memuaskan.
Yang Ming menyuruh Linger untuk membantu Yang Ming untuk memasak besok dan membeli satu set jubah masak. Linger dan Liu Yan hanya bisa terdiam melihat Yang Ming. Yang Ming berpikir, aku tidak bisa menolak para pengungsi dari selatan dan mereka tidak punya uang untuk menetap, yang merupakan hal yang paling menyusahkan. Sekarang pangeran telah menyelesaikan secara langsung. Apa artinya menjadi juru masak? Aku bisa memanggilnya ayah. Yang Ming menanyakan, apa batu roh ini tidak apa-apa? Yang Ming khawatir jika batu roh ini berasal dari istana. Jika Yang Mulia mengetahuinya, Yang Ming tidak tahan dengan kemarahan Yang Mulia. Jangan khawatir, batu roh ini dibayarkan kepadaku oleh seorang yang secara tidak sengaja menyinggung perasaanku, jawab Qiutian. Yang Ming menanyakan, siapa yang menyinggung Anda untuk membayar begitu banyak uang? Qiutian menjawab, itu semua hanya di masa lalu. Qiutian menyuruh Yang Ming untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Qiutian yang menyumbangkan batu roh kepada Yang Mulia. Yang Ming pun menuruti apa kata Qiutian untuk menjaga rahasianya. Qiutian pun lega. Yang Ming mengucapkan terima kasih kepada Qiutian atas nama orang-orang perbatasan selatan. Qiutian pun menyuruh Yang Ming untuk lebih banyak menyiapkan hidangan yang enak di masa depan. Linger dan Liu Yan pun hanya bisa terdiam. Qiutian menanyakan kepada Yang Ming, apa yang akan dilakukan Menteri Zhong dengan uang pribadiku? Membeli makanan dan barang-barang untuk bantuan bencana dan akan dikirimkan ke sana, dan dana pembangunan rumah sementara hingga mereka dapat berteduh dan bercocok tanam serta memanen lainnya, jawab Yang Ming. Ini tidak akan berhasil, terlalu boros dan rentan terhadap kecelakaan. Mengapa tidak mencoba menggunakan pekerjaan untuk uang, ucap Qiutian. Bekerja untuk uang, tanya Yang Ming. Para pengungsi di perbatasan selatan kekurangan segalanya, dan mereka tidak kekurangan orang bukan? Mengapa tidak menggunakan uang ini untuk memperkerjakan mereka melakukan sesuatu, jawab Qiutian. Yang Ming menanyakan, bagaimana kita bisa memperkerjakan orang yang sedang mengalami bencana? Qiutian menjelaskan kepada Yang Ming, kenapa tidak? Daripada membiarkan sekelompok besar orang berkumpul bersama untuk menganggur dan menimbulkan masalah, lebih baik menukar uang dengan makanan sebagai upah. Pekerjakan mereka untuk memperbaiki jalan dan jembatan, merebut kembali gurun, mengisi perut mereka dengan makanan, dan membangun kembali dinasti Yan Agung. Tidak ada energi ekstra untuk membuat masalah dan mencegah orang-orang yang saling mengenal berkumpul dan membuat onar. Yang Ming pun kaget dengan strategi yang Qiutian berikan kepadanya. Dan Yang Ming meminta jika Qiutian lapar, menyuruh Qiutian untuk menyapa Yang Ming. Qiutian dengan senang menerima tawaran tersebut dan melanjutkan makan. Linger dan Liu Yan hanya bisa bengong sambil memandangi Qiutian dan Yang Ming. Di perbatasan utara, Jenderal Zhong sedang melihat ke arah Ziroyan yang sedang terjebak di formasi penyegel. Sedangkan Ziroyan sedang berkultivasi yang akan menerobos ke ranah Santifate. Jiasu dan para bawahannya sedang melarikan diri setelah tahu jika Ziroyan akan menerobos ke ranah Santifate. Ziroyan pun berhasil ke ranah Santifate dan meledakkan formasi segelnya. Ziroyan yang tahu Jiasu melarikan diri, Ziroyan langsung menebaskan energi pedangnya ke arah Jiasu dan para bawahannya berada. Para bawahan Jiasu terkena tebasan energi pedang dan satu persatu mulai mati. Jiasu yang sedang melarikan diri merasakan sebuah mana dingin dan mencarinya di mana itu berasal. Di saat sudah menemukan mana dingin tersebut, Jiasu langsung mengeluarkan sebuah aura yang berbentuk iblis dan menahannya. Jiasu pun tidak kuat menahan tebasan pedang milik Ziroyan dan terpental. Jiasu pun terluka parah. Ziroyan kembali ke benteng dan menyuruh wakil jenderal untuk tinggal di sini untuk menangani masalah. Setelah masalahnya diselesaikan dengan benar, wakil jenderal memimpin pasukan kembali ke dinasti Yan Agung. Ziroyan meminta kepada Jenderal Zhong untuk kembali bersamanya untuk mengatasi kekacauan. Jenderal Zhong pun menuruti perkataan Ziroyan dan kembali bersamanya. Jenderal Zhong menenangkan Ziroyan dengan mengatakan, sekarang ada formasi di mana-mana yang akan menunda tindakan orang tua rawa racun.
Shiroyan menjelaskan bahwa faktor racun bagaimanapun juga adalah ranah Transcendence tingkat ke-8, salah satu dari Six Evils, dan formasi tidak dapat menghentikannya. Jenderal Song kesal kepada aula jiwa hitam yang semakin ikut campur dalam Yang Agung, dan Shiroyan hanya berharap Yang Agung tidak terlalu menderita kerugian. Shiroyan bertanya kepada Jenderal Song, "Jika aku ingat dengan benar, seharusnya ada 2 gunung di sini kan? Tepatnya ada 3 gunung besar yang mulia. Tetapi di mana gunung-gunung itu?" jawab Jenderal Song. Shiroyan menduga orang itu menghancurkan 3 gunung dengan sekali pukul, mengubah menjadi debu dan kabut, dan menyebar. Jenderal Song bertanya, "1 pukulan, Yang Mulia? Anda sudah berada di ranah Sanctified. Dibandingkan dengan orang ini, siapa yang lebih kuat atau lebih lemah?" Jenderal Song, "Kau terlalu mengagumiku. Aku bahkan tidak bisa melihat kekuatan orang ini. Bagaimana mungkin bisa jadi lawannya?" jawab Shiroyan. Jenderal Song menebak orang yang menghancurkan 3 gunung besar adalah orang ranah Saint tingkat ke-10. Hal yang paling menakutkan adalah itu. Jika itu adalah orang yang kuat di ranah Saint, aku bisa melihatnya. Dan sedangkan orang ini, aku tidak dapat melihatnya, ucap Shiroyan. Di kota Qingyan, Jenderal Song dan Shiroyan sedang berjalan-jalan. Tanpa diduga, Liu Yan terlibat dalam masalah faktor rawa racun itu. Dengan begini, beberapa detail bisa diketahui dari mulutnya. Meskipun Liu Yan meninggalkan jabatannya tanpa izin, dia membawa informasi yang sangat berharga, ucap Jenderal Song. Aku tidak akan menyalahkannya untuk masalah sepele seperti itu. Hanya saja, dia tidak ingin melindungi pangeran, jawab Shiroyan. Jenderal Song dan Shiroyan melihat Liu Yan, Linger, dan Qiutian. Qiutian merasakan aura membunuh. Qiutian pun kaget dengan adanya Shiroyan di depannya. Jenderal Song marah kepada Linger dan mau memukuli pantatnya. Linger pun kaget dengan kehadiran ibunya yang mendadak. Liu Yan memberitahu kepada Linger bahwa Yang Ming dan dirinya pernah salah paham terhadap Linger dan Qiutian, dan menulisnya ke dalam surat dan mengirimkannya kepada Jenderal Song. Qiutian yang mendengar apa yang dibicarakan Liu Yan pun kesal terhadap Liu Yan. Jenderal Song yang sedang kesal menghampiri Linger. Linger pun ketakutan dan bersembunyi di balik punggung Qiutian. Mungkin pembahasan kali ini cukup di sini terlebih dahulu, dan sampai jumpa di next video.